Hai sahabat IIPS, di dalam eh, pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kemakmuran, kita akan membahas mengenai kesejahteraan. Masalah kemakmuran, masalah kesejahteraan itu tidak hanya menjadi permasalahan atau keinginan dalam tingkat atau level individu, tetapi juga pada level negara, pada level masyarakat secara keseluruhan. Nah, secara individual tuh setiap orang, setiap individu itu pasti pengen makmur, pengen sejahtera. Biasanya kemakmuran atau kesejahteraan secara individual itu ya diukur dari berapa sih pendapatan yang diperolehnya. Karena pendapatan ini pada akhirnya akan menentukan bagaimana kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa. Gitu. Nah, tapi yang kita bahas kali ini adalah mengenai kemakmuran, mengenai kesejahteraan pada level negara, pada level masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran kesejahteraan, pengukuran eh, kemakmuran secara keseluruhan atau dalam level nasional secara agregat itu ya dengan menggunakan yang namanya pendapatan nasional. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional itu apa sih? Bagaimana sih kita melakukan analisis mengenai pendapatan nasional tersebut? Oke, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita membahas kalau kita berdiskusi atau kita berbicara mengenai pendapatan nasional, ternyata pendapatan nasional itu ada beberapa konsep. Yang pertama, pendapatan nasional dalam arti Gross Domestic Product, biasa disingkat GDP, atau bahasa Produk Domestik Bruto (PDB). Nah, apa sih yang dimaksud dengan GDP atau PDB itu? GDP atau PDB itu merupakan konsep uh, kewilayahan berdasarkan wilayah tanpa membedakan kewarganegaraan, yaitu merupakan nilai output, merupakan nilai produk akhir baik dalam bentuk barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah teritori, dalam suatu wilayah perekonomian atau negara tertentu, tanpa memperhatikan apakah output baik dalam bentuk barang ataupun jasa itu diproduksi dengan menggunakan faktor produksi milik domestik ataukah milik asing. Jadi semua produk baik dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah teritori tertentu nilainya berapa. Itulah yang dihitung di dalam Gross Domestic Product atau GDP atau PDB. Nah, lalu konsep yang kedua adalah Gross National Product atau GNP. Produk Nasional Bruto, PNB. Nah, kalau GNP atau PNB ini merupakan konsep berdasarkan kewarganegaraan, tidak mempertimbangkan wilayah, tidak mempertimbangkan output itu dihasilkan di mana, apakah dihasilkan di dalam negeri ataukah dihasilkan di luar negeri. Jadi GNP atau PNB itu merupakan nilai dari produk akhir, bisa dalam bentuk barang atau jasa, yang diproduksi oleh faktor produksi milik sendiri, faktor produksi domestik. Nah, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi itu berada di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi jelasnya begini teman-teman, kalau kita mau atau yang kita maksudkan itu adalah GNP Indonesia, GN atau PNB Indonesia, berarti itu merupakan total nilai dari produk baik dalam bentuk barang ataupun di dalam bentuk jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik Indonesia, baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun faktor produksi yang berada di luar negeri. Jadi semua nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik Indonesia, dimanapun faktor produksi itu berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu akan diperhitungkan di dalam GNP. Nah, sebagai catatan begini teman-teman, kalau misalnya GNP itu lebih besar dibandingkan dengan GDP, itu artinya apa? Itu artinya bahwa
produktivitas faktor produksi Indonesia yang di luar negeri itu lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi asing yang berada di Indonesia. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjut. Oke guys, selanjutnya adalah yang disebut dengan PNN, Produk Nasional Neto, Net National Product. Net National Product ini mengacu pada pendapatan penduduk dikurangi dengan kerugian akibat depresiasi atau penyusutan. Jadi untuk penggunaan faktor produksi itu kan akan mengalami penyusutan gitu ya. Suatu saat kan harus di-replace, suatu saat harus diganti. Nah, ini kemudian dikurangkan atas GDP atau GNP tadi menjadi produk nasional net national product. Berikutnya, national income, pendapatan nasional. Ini mengacu pada pengertian pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa. Apa bedanya antara national income, pendapatan nasional, dengan produk nasional neto? Jadi bahwa pendapatan nasional tidak menghitung pajak tidak langsung. Selanjutnya, personal income, PI, pendapatan perorangan. Ini merupakan pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga dan usaha-usaha yang bukan perusahaan. Pendapatan perorangan atau personal income ini tidak mengikutsertakan retained earning. Retained earning itu kan, jadi kalau misalnya nih perusahaan itu kan memproduksi barang dan jasa, kemudian memperoleh penerimaan. Nah, kan tidak semua penerimaan, tidak semua keuntungan itu dibagikan kepada katakanlah pada para pemegang saham, tetapi ada bagian dari pendapatan perusahaan yang ditahan, itu retained earning. Jadi personal income itu merupakan pendapatan yang diterima rumah tangga dan usaha-usaha yang bukan perusahaan, dan PI ini tidak mengikutsertakan, tidak mengandung pendapatan yang ditahan atau retained earning. Nah, lebih jelasnya mungkin personal income itu begini. Kalau biasanya yang dianggap sebagai pemilik faktor produksi itu kan sektor rumah tangga. Faktor produksi itu ada SDM, ya, ada tenaga kerja, kemudian ada modal, kemudian katakanlah ada sumber daya tanah, sumber daya bangunan, dan ada kemampuan kewirausahaan. Nah, ketika yang diikutsertakan itu adalah tenaga kerja, maka akan memperoleh earning, akan memperoleh pendapatan dalam bentuk upah atau gaji, wage. Biasanya simbolnya W huruf, ya. Lalu kalau yang diikutsertakan di dalam pembentukan pendapatan nasional itu adalah barang modal, kapital, maka akan memperoleh earning, akan memperoleh kompensasi di dalam bentuk bunga, I. Kalau tanah, bangunan, maka kompensasinya di dalam bentuk sewa, rent, atau R. Kalau kemampuan wirausaha, maka kompensasinya akan di dalam bentuk laba, P. Maka personal income ini sebenarnya merupakan pendapatan dari faktor-faktor produksi tersebut. Maka kita bisa mengatakan bahwa personal income itu tidak lain adalah wage, ditambah rent, ditambah interest, bunga, ditambah laba. W plus L plus I plus P. Nah, selanjutnya personal income ini tidak semuanya itu bisa dibelanjakan oleh rumah tangga konsumen, oleh masyarakat, oleh si penerima, karena ada kewajiban juga bagi penerima ini untuk membayar pajak. Nah, setelah personal income atau pendapatan perorangan ini dikurangi dengan pajak langsung, atau semua kewajiban yang dibayar itu baru menjadi yang namanya disposable income, DI, atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau disposable income ini merupakan pendapatan yang tersisa bagi rumah tangga setelah semua kewajiban terpenuhi, dan juga kalau mungkin ada transfer dari pemerintah itu tambah gitu ya. Jadi dan kemudian kita bisa
kita bisa mengatakan bahwa ya disposable income ini sering yang mungkin bisa kita katakan ini yang kita kenal dengan take home pay, pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, disposable income ini atau pendapatan yang siap pakai, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan ini yang digunakan untuk keperluan konsumsi dan sebagian mungkin akan ditabung. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Oke, next. Nah, teman-teman, dari beberapa konsep pendapatan nasional tadi, ada GNP, ada GDP, ada NNP, ada national income, ada personal income, itu sebenarnya hubungannya bagaimana? Nah, maka kita turunkan dari GDP ke disposable personal income atau pendapatan siap pakai. Yang pertama, GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product itu merupakan nilai output atau nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara, tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi tersebut. Nah, di dalam bentuk persamaan identitas, GDP ini dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran, di mana kalau dengan pendekatan pengeluaran, GDP ini merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor di dalam perekonomian. Yaitu C, itu pengeluaran oleh sektor rumah tangga. I, pengeluaran atau investment, itu pengeluaran oleh sektor bisnis atau oleh sektor swasta. G, adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, dan X minus N itu adalah ekspor neto. Ekspor dikurangi impor, ini merupakan pengeluaran melalui sektor luar negeri, sehingga GDP itu dapat dirumuskan sama dengan C plus I plus G plus X minus N. Kemudian GNP, Gross National Product, sama dengan nilai barang atau jasa yang diproduksi oleh faktor produksi domestik dimanapun berada. Ingat ya, maka dari GDP ke GNP itu adalah GDP ditambah dengan net foreign income from abroad. Jadi net foreign income from abroad ini merupakan perbandingan ya. Jadi faktor nilai output dari faktor produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang ada di luar negeri dikurangi dengan nilai output yang dihasilkan oleh faktor produksi asing yang berada di dalam negeri. Mana yang lebih besar? Nah, maka ketika produktivitas faktor produksi domestik yang berada di luar negeri itu lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas faktor produksi asing yang di dalam negeri, maka net foreign income from abroad ini akan positif. Sehingga apa? Sehingga GNP itu akan lebih besar dibandingkan GDP. Tapi kalau produktivitas faktor produksi domestik yang di luar negeri itu lebih rendah dibandingkan dengan faktor produksi asing yang berada di dalam negeri, maka GNP akan lebih kecil dibandingkan GDP. Selanjutnya, GNP ini setelah dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan, itu akan menjadi net national product, produk nasional neto. Lalu, net national product atau produk nasional neto dikurangi dengan pajak langsung, akan menjadi national income atau pendapatan nasional. Selanjutnya, national income itu dikurangi dengan tadi ya, kewajiban-kewajiban, kemudian dikurangi dengan asuransi, kemudian ditambah dengan transfer kalau ada gitu ya, dengan pendapatan royalti dan lain-lain, itu akan menjadi personal income. Selanjutnya, personal income itu dikurangi dengan pajak perorangan, personal taxes, itu akan menjadi disposable personal income atau disposable income atau pendapatan siap pakai, yang artinya pendapatan itu siap digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan mungkin sebagian akan ditabung. Nah, sebagai catatan teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan analisis pendapatan nasional. Yang pertama,
Di dalam analisis pendapatan nasional itu basisnya adalah berbasis pada flow concept, aliran, ya. Artinya apa? Artinya pengeluaran dari pihak yang satu itu akan menjadi penerimaan pihak yang lain yang ada di dalam diagram alir tersebut. Jadi kalau misalnya begini, pengeluaran dari sektor rumah tangga di dalam bentuk pembelian barang dan jasa itu akan menjadi penerimaan bagi sektor bisnis yang menghasilkan, yang memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran sektor rumah tangga di dalam bentuk pajak perorangan akan menjadi penerimaan sektor pemerintah misalnya. Lalu pengeluaran sektor pemerintah di dalam bentuk transfer payment kepada sektor rumah tangga. Nah, itu kan berarti pengeluaran pemerintah misalnya dalam bentuk subsidi itu akan menjadi penerimaan sektor rumah tangga. Seperti teman-teman tahu, misalnya pemerintah itu memberikan subsidi transfer di dalam bentuk bantuan langsung tunai. Maka ada pengeluaran pemerintah yang menjadi penerimaan sektor rumah tangga. Jadi intinya seperti itu. Bahwa flow concept ini mengacu atau merujuk pada pengertian bahwa pengeluaran dari pihak yang satu, dari sektor yang satu itu akan menjadi penerimaan bagi sektor yang lain. Yang kedua, price. Bahwa yang dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional itu hanya barang-barang yang memiliki harga. Nah, artinya apa? Bahwa barang-barang tersebut harus masuk ke pasar. Kalau nggak masuk ke pasar kan nggak memiliki harga. Nah, ini dalam konteks tadi bahwa pendapatan nasional, GNP, GDP itu adalah nilai output yang dihasilkan di dalam satu perekonomian. Nah, nilai itu merupakan harga dikalikan dengan kuantitas. Begitu. Ya. Jadi, untuk barang-barang yang tidak memiliki harga tidak akan dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, maka non-market goods atau non-market yang tidak dipasarkan itu tidak akan diperhitungkan di dalam pendapatan nasional. Contoh yang lain kan ada ya, do it yourself production, misalnya dalam suatu rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga itu kan juga menghasilkan jasa, juga menghasilkan barang gitu. Tetapi kan itu memproduksi untuk dikonsumsi sendiri, berarti tidak masuk pasar. Nah, itu juga tidak diperhitungkan di dalam pendapatan nasional karena tidak memiliki harga. Sama-sama makanan, tetapi kalau makanan itu dihasilkan oleh restoran, oleh kantin, warung makan, itu kan dijual, ada harganya, itu diperhitungkan. Tetapi kalau makanan yang dihasilkan dalam sebuah keluarga yang dihasilkan untuk dikonsumsi sendiri, itu tidak diperhitungkan di dalam pendapatan nasional. Kemudian intermediate goods atau value added system. Jadi ini maksudnya bahwa yang diperhitungkan di dalam pendapatan nasional itu adalah nilai produk akhir, bukan nilai produk intermediate, produk antara. Nah, produk antara itu sendiri pengertiannya apa? Produk antara itu pengertiannya adalah output yang dihasilkan oleh misalnya oleh perusahaan itu kemudian digunakan di dalam proses produksi selanjutnya. Nah, di dalam proses produksi selanjutnya ini kan akan meningkatkan nilai dari produk tersebut yang biasa kita sebut dengan nilai tambah. Maka pendapatan nasional itu dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah atau dengan melihat nilai produk akhirnya saja. Lalu yang kelima, kita menyadari bahwa di pasar itu penjualan barang bekas itu kan besar sekali ya, transaksi, nilai transaksi dari barang bekas itu besar sekali. Tetapi meskipun transaksinya besar, untuk barang-barang bekas ini juga tidak diperhitungkan di dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi untuk barang bekas ini apakah tidak dihitung? Ya sudah dihitung waktu barang ini pertama kali keluar dari pabrik misalnya. Ya, baru keluar dari pabrik itu kan sudah dihitung di dalam perhitungan pendapatan nasional. Maka ketika dijual kembali meskipun ada harganya itu tidak diperhitungkan lagi. Kemudian unreported illegal market transaction. Ini cukup jelas ya. Kalau transaksi yang tidak dilaporkan, transaksi ilegal itu ya tidak bisa diperhitungkan di dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, itu beberapa catatan terkait dengan perhitungan pendapatan nasional. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi itu salah satu hal yang perlu diperhatikan di dalam
perhitungan pendapatan nasional, catatan pertama tadi kan flow konsep gitu ya. Jadi pengeluaran dari pihak yang satu itu akan menjadi penerimaan bagi pihak yang lain di dalam lingkaran aktivitas ekonomi tersebut. Nah, lalu kalau kemudian kita berbicara mengenai lingkaran aktivitas perekonomian, pelakunya siapa sih? Gitu ya. Jadi pelaku-pelaku, siapa sih yang melakukan aktivitas ekonomi secara agregat atau di dalam suatu perekonomian? Nah, sebelum kita melihat pelakunya itu siapa saja, saya perkenalkan bahwa di dalam lingkaran aktivitas ekonomi itu kita mengenal ada perekonomian tertutup sederhana, yaitu atau perekonomian dua sektor. Ini kalau pelakunya itu hanya dua. Dua itu siapa? Nanti ya. Kemudian ada perekonomian tertutup tiga sektor. Ini kalau pelakunya tiga. Nah, tiga itu siapa saja? Lalu ada perekonomian terbuka atau biasa kita sebut sebagai perekonomian empat sektor. Nah, baru kita akan lihat siapa sih sebenarnya pelaku-pelaku dua sektor, tiga sektor, empat sektor. Itu siapa saja. Oke, maka ikuti ya. Nah, inilah teman-teman. Jadi ini adalah pelaku-pelaku ekonomi secara agregat. Ada empat sektor, yaitu yang pertama adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini memiliki aktivitas konsumsi pengeluaran-pengeluaran melalui atau aliran uang melalui sektor rumah tangga ini biasa kita sebut sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat. Jadi teman-teman kalau di dalam mikroekonomi itu kan ada konsumen, ada rumah tangga konsumen. Nah, di dalam satu perekonomian itu kan ada banyak sekali konsumen, ada banyak sekali rumah tangga konsumen. Ini agregasinya atau penyatuannya, penjumlahannya itu menjadi sektor rumah tangga. Jadi pengeluaran oleh sektor rumah tangga atau aliran uang melalui sektor rumah tangga kita sebut sebagai pengeluaran konsumsi masyarakat. Kemudian pelaku yang kedua itu adalah sektor bisnis atau sektor swasta. Kalau individual itu kan ada rumah tangga produsen, ada banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang ada di dalam perekonomian itu disatukan. Secara keseluruhan kita sebut sebagai sektor bisnis atau sektor swasta. Aliran uang atau pengeluaran melalui sektor swasta ini kita sebut sebagai pengeluaran investasi, investment. Simbolnya I, huruf besar. Kemudian ada pengeluaran yang dilakukan atau ada aliran uang melalui pelaku yang ketiga, yaitu sektor pemerintah. Pengeluaran melalui sektor pemerintah kita sebut sebagai pengeluaran pemerintah. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa pengeluaran pemerintah di sini yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Maka teman-teman, kalau misalnya pemerintah memiliki pengeluaran atau pengeluaran pemerintah itu untuk pembelian barang modal, itu berarti pemerintah bertindak sebagai swasta. Masuknya berarti investasi. Jadi G atau pengeluaran pemerintah itu maksudnya adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Nah, kemudian pelaku yang keempat yaitu sektor luar negeri, foreign sector. Pengeluaran atau aliran uang melalui sektor luar negeri ini kita sebut dengan ekspor neto, yang tidak lain merupakan ekspor, nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Maka ketika suatu perekonomian, ketika suatu negara itu ekspornya lebih besar, nilai ekspornya lebih besar dibandingkan nilai impornya, maka foreign atau net ekspornya ini akan positif. Tapi kalau nilai ekspornya lebih kecil dibandingkan nilai impor, maka net ekspornya akan negatif. Oke, kita lanjut. Sekarang ini teman-teman, tadi kan ada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor itu kita sebut juga sebagai perekonomian sederhana atau tepatnya perekonomian tertutup sederhana. Nah, ada dua sektor. Dua sektor itu siapa? Dua sektor itu adalah sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Artinya bahwa di dalam perekonomian itu belum ada campur tangan pemerintah. Jadi hanya ada sektor bisnis dan ada sektor rumah tangga. Nah, sekalian saya jelaskan mengenai flow konsep tadi, gitu ya. Jadi rumah tangga ini dianggap sebagai sektor apa atau sebagai pihak yang memiliki faktor produksi.
bisa faktor produksi tanah, tenaga kerja atau SDM, modal atau kemampuan wirausahaan. Nah, perusahaan ini adalah sektor yang mengkombinasikan input tadi, yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi, entah faktor produksi SDM, SDA, modal, kewirausahaan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi ini akan menjual atau menyertakan faktor produksinya di dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Nah, itu yang dibutuhkan atau akan masuk ke sektor bisnis. Nah, atas faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga yang digunakan tersebut, maka sektor rumah tangga atau perusahaan-perusahaan ini akan memiliki pengeluaran. Nah, dia akan membayar atas faktor produksi yang digunakan tersebut. Misalnya, faktor produksi yang digunakan itu adalah tenaga kerja, maka sektor bisnis ini akan membayar pemakaian tenaga kerja tersebut di dalam bentuk upah atau gaji. Kalau tenaga kerja, kalau faktor produksi yang digunakan itu modal, maka sektor bisnis ini akan mengeluarkan, ya, akan memiliki pengeluaran untuk modal tersebut di dalam bentuk bunga, begitu, dan seterusnya. Maka pengeluaran sektor bisnis untuk pembelian faktor produksi tersebut akan menjadi penerimaan sektor rumah tangga yang kemudian penerimaan tersebut bisa dalam bentuk upah atau gaji, bisa dalam bentuk sewa, dalam bentuk bunga, atau dalam bentuk laba, tergantung pada jenis faktor produksinya. Kemudian yang dihasilkan atau sektor bisnis ini kan menghasilkan barang dan jasa. Sektor rumah tangga ini akan membutuhkan barang dan jasa, akan membeli barang dan jasa di pasar faktor produksi. Ini pengeluarannya bisa kita sebut sebagai pengeluaran konsumsi. Nah, pengeluaran dari sektor rumah tangga untuk pembelian barang dan jasa ini akan menjadi penerimaan sektor bisnis. Gitu. Jadi tadi bahwa pengeluaran dari pihak yang satu akan menjadi penerimaan bagi pihak yang lain. Masuk ini ada aliran barang, ada aliran uang. Kalau di sini teman-teman untuk yang di dalam ini adalah aliran uang. Jadi yang di luar ini adalah barang. Barang yang mengalir dari sektor bisnis ke sektor rumah tangga itu ya dalam bentuk barang atau jasa. Sedangkan aliran barang yang mengalir dari sektor rumah tangga ke sektor bisnis itu di dalam bentuk aliran faktor produksi. Tadi bisa dalam bentuk SDM, dalam bentuk SDA, dalam bentuk kapital, dalam bentuk kewirausahaan, kemampuan untuk mengelola. Kalau ini perekonomian 3 sektor, tidak hanya ada sektor bisnis, sektor rumah tangga, tetapi di sini sudah ada campur tangan pemerintah. Jadi perekonomian 3 sektor itu adalah ketika sektor-sektor yang atau pelaku-pelakunya itu ada 3, yaitu ada sektor rumah tangga, sektor bisnis, dan juga ada sektor pemerintah. Nah, teman-teman, yang pertama itu kan tadi pengeluaran dari pihak yang satu itu akan menjadi penerimaan bagi pihak yang lain. Pengeluaran dari sektor rumah tangga untuk pembelian barang dan jasa kita sebut sebagai pengeluaran konsumsi, itu akan menjadi penerimaan sektor bisnis. Kemudian pengeluaran pemerintah di dalam bentuk pembelian barang dan jasa kita sebut sebagai government expenditure for goods and services, itu akan menjadi penerimaan sektor bisnis. Kemudian pengeluaran dari sektor bisnis untuk pembelian barang dan jasa. Nah, ini kan barang dan jasa ini kan barang-barang modal begitu kan. Nah, ini kita sebut sebagai pengeluaran investasi. Maka di dalam pasar hasil produksi ini itu kan ada penjumlahan pengeluaran dari sektor rumah tangga yang kita sebut sebagai pengeluaran investasi, sektor rumah tangga yang kita sektor pemerintah yang kita sebut sebagai pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, dan ada pengeluaran dari sektor bisnis yang kita sebut sebagai pengeluaran investasi. Nah, maka di dalam perekonomian 3 sektor itu pendapatan nasional itu tidak lain sama dengan C plus I plus G plus X minus N. Nah, ini selanjutnya teman-teman
ini lebih detail lagi ya, untuk menunjukkan konsep tadi bahwa perusahaan atau sektor bisnis itu punya kewajiban kepada pemerintah, yaitu di dalam bentuk pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung. Kemudian sektor rumah tangga ini juga memiliki kewajiban kepada pemerintah di dalam bentuk pajak langsung. Ini akan mengurangi personal income. Tapi pemerintah itu juga memiliki pengeluaran yang menjadi tambahan penerimaan bagi sektor rumah tangga di dalam bentuk transfer payment. Maka disposable income tadi di atas itu sudah saya singgung ya. Disposable income ini merupakan pendapatan personal income dikurangi dengan pajak ditambah dengan transfer. Nah, selanjutnya disposable income ini yang akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi, kemudian ada sebagian lain yang untuk saving. Nah, di dalam konteks pembahasan ini, ya, itu saving atau tabungan ini kita sebut sebagai kebocoran. Kenapa disebut sebagai kebocoran? Karena saving ini mengurangi, ya, atau merupakan aliran yang keluar mengurangi besarnya pendapatan nasional. Oke, nah kemudian yang mungkin catatan lagi ya, ada aggregate demands dan ada aggregate expenditure. Nah, ini dalam kondisi keseimbangan, pengeluaran agregat itu nilainya sama dengan permintaan agregat. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa teman-teman tuliskan di komen ya. Nanti kita bisa berdiskusi kok di komen. Pasti ini kan little bit complicated gitu ya. Jadi mungkin teman-teman akan tanyakan, silakan untuk bertanya, tuliskan saja dalam komen. Nah, ini kalau perekonomian 4 sektor, berarti ada sektor rumah tangga, ada sektor bisnis, ada sektor pemerintah, dan ada sektor luar negeri. Pengeluaran melalui sektor rumah tangga C, pengeluaran melalui sektor pemerintah G, pengeluaran melalui sektor bisnis I, dan pengeluaran melalui sektor luar negeri adalah ekspor neto atau X minus M. Sehingga kalau kita menjumlahkan C plus I plus G plus X minus M itu totali pengeluaran, itulah pendapatan nasional di dalam perekonomian 4 sektor. Sekali lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa menuliskan saja di dalam komen, kita bisa berdiskusi di situ. Oke? Next. Sebagai tambahan teman-teman, kalau kita berbicara mengenai pasar di dalam konteks makroekonomi, itu tentu berbeda dengan pasar di dalam konteks mikroekonomi. Kalau di dalam mikroekonomi, kita berbicara mengenai pasar itu ada 4 jenis ya, masih ingat ya? Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopoli. Jadi di dalam konteks mikroekonomi, kalau kita berbicara mengenai pasar, itu berarti kita berbicara mengenai struktur pasar. Nah, di dalam makroekonomi itu berbeda lagi. Secara makro itu ada beberapa jenis pasar. Jadi sebagai suatu sistem perekonomian nasional itu terdiri dari 4 pasar yang saling berhubungan. Apa saja? Yaitu pasar barang. Pasar barang ini merupakan ketemunya permintaan total dari masyarakat akan barang dan dengan penawaran barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh seluruh produsen yang ada di dalam perekonomian atau oleh sektor bisnis. Kemudian pasar uang ini bertemunya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang, baik itu uang kartal maupun uang giral dengan jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar. Nah, mengenai uang kartal, uang giral nanti saya akan ada sesi tersendiri. Apa itu uang kartal, apa itu uang giral, ya. Kemudian ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini merupakan bertemunya permintaan atau kebutuhan akan tenaga kerja dari sektor dunia usaha atau sektor bisnis dan pemerintah dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah tenaga kerja yang tersedia di dalam perekonomian. Oke. Kemudian pasar luar negeri.
Pasar luar negeri ini merujuk pada pertemuan antara permintaan dunia akan hasil-hasil ekspor kita dengan penawaran dari hasil-hasil tersebut yang bisa kita sediakan ya, atau yang disediakan oleh eksportir kita, dan pada sisi yang lain dengan kebutuhan negara kita akan barang-barang impor dengan penawaran barang tersebut oleh pihak luar negeri. Jadi supply barang impor itu adalah pihak luar negeri. Itu pasar di dalam konteks makroekonomi, pasar barang, pasar uang. Pasar barang ini biasa kita kenal dengan istilah sektorial. Kemudian ada pasar uang, itu berarti kita berbicara mengenai sektor moneter. Pasar tenaga kerja itu kesempatan kerja. Nah, sektor luar negeri, ya itu berarti hubungan ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam bentuk ekspor dan impor. Nah, ini teman-teman, kalau pasar-pasar tadi itu kita ekspresikan di dalam bentuk grafik. Pasar barang. Apa sih bedanya dengan mikroekonomi? Mikroekonomi kan juga gini, tapi beda gini, kalau mikro itu kita berbicara mengenai suatu barang tertentu. Jadi kalau di dalam, misalnya beras, ya misalnya beras. Kalau di dalam mikroekonomi sumber vertikal ini adalah harga beras. Nah, kemudian sumbu horizontalnya itu adalah kuantitas beras. Tetapi kalau di dalam makroekonomi, sumbu vertikalnya ini adalah harga umum. Nah, harga umum ini bisa yang tercermin di dalam misalnya indeks harga konsumen. Jadi tidak menyebutkan barang, tetapi dalam bentuk indeks harga konsumen (IHK). Kemudian sumbu vertikalnya, sumbu horizontal maksud saya itu adalah GNP atau GDP ya, atau PDB. Yang tadi teman-teman tahu ya, bahwa PDB atau GDP itu adalah total nilai output yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian. Jadi supply ini dalam arti agregat supply atau permintaan agregat, kemudian ada demand. Nah, demand ini berarti di dalam arti permintaan agregat. Jadi bukan permintaan terhadap beras, bukan permintaan terhadap beras, bukan permintaan terhadap bukan penawaran beras, tetapi supply atau nilai output akan barang dan jasa yang ada di dalam berapa nilai output yang diminta, berapa nilai output yang ditawarkan secara keseluruhan. Nah, kondisi keseimbangan adalah ketika agregat demand sama dengan agregat supply. Jadi, ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Kemudian, nih, untuk pasar tenaga kerja. Untuk pasar tenaga kerja, sumbu vertikal itu adalah tingkat upah. Tingkat upah itu kan sama dengan harga tenaga kerja. Kemudian sumbu horizontal itu adalah jumlah lapangan pekerjaan. Nah, karena kita bicara makro ya, jadi bukan banyaknya tenaga kerja yang diminta oleh sebuah perusahaan, tetapi banyaknya bukan jumlah tenaga kerja pada suatu perusahaan, tetapi banyaknya tenaga kerja yang ada di dalam satu perekonomian. Keseimbangan pasar tenaga kerja ya sama terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Itu. Kemudian kalau pasar uang di sektor moneter. Nah, sumbu vertikal adalah tingkat bunga. Interest ini bisa kita sebut saja sebagai harga dari dana. Ya, harga dari pinjaman. Jadi harga dari uang itu suku bunga. Tingkat bunga. Jadi kalau kita meminjam uang, maka kita harus membayar bunganya. Nah, itu sama dengan harga dari dana yang kita pinjam tadi. Maka kalau misalnya orang cenderung tidak akan meminjam kalau tingkat bunganya tinggi, itu artinya kan harga dana itu tinggi. Gitu kan. Kemudian supply ini adalah sumbu horizontal. Jumlah uang beredar ini adalah banyaknya jumlah uang beredar. Ini ditentukan oleh pemerintah tentu saja. Nah, mengenai jumlah uang beredar pun itu kan macam-macam ya jenisnya. Ada
jumlah uang beredar atau uang beredar dalam arti N0, dalam arti N1, N2. Seperti tadi kita akan mengenal ada uang kartal, ada uang giral. Nah, nanti mengenai JUP itu apa, seperti apa, nanti saya juga akan ada edisi khusus yang kita membahas tentang pasar uang, tentang pengertian-pengertian di dalam. Apa itu? Jumlah uang beredar. Uang itu apa? Jumlah uang beredar itu apa? Uang dalam peredaran itu bagaimana? Gitu, teman-teman. Oke? Kita atau diskusi kita mengenai analisis pendapatan nasional yang tentu belum mendalam, itu masih luarnya saja ya. Sebagai pengantar saya kira cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, komen-komen silakan teman tulis saja di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di situ. Jangan lupa untuk subscribe ya, like-nya juga. Kalau perlu share, oke? See you dalam bahasan yang lain.